Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Kalau kemarin kita sudah bahas pola bilangan yang sederhana. Sekarang kita masuk lagi ke pola bilangan. Itu dibedakan jadi dua ya, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Ada juga barisan sembarang ya, jadi dia tidak masuk di aritmatika atau geometri. Oke, kali ini yang akan kita bahas dua bagian ini ya, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Miss Mel sudah punya contohnya, kalian perhatikan. Ini contoh aritmatika 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Contoh geometri 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sekarang coba kalian bandingkan, apa sih bedanya? Di situ 1, 4, 7, 10, di sini 2, 4, 8, 16, 32. Apa bedanya? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau di sini Miss, di sini selisihnya naik 3. Di sini juga naik 3 lagi. Di sini naik 3. Oh, di sini berarti dia polanya naik 3, gitu ya. Kalau yang di sini ini naik 2, Miss, misalkan. Loh, tapi selanjutnya kok bukan naik 2? Ya, oh berarti dia polanya bukan naik 2. Berarti nggak boleh ya. Gimana berarti polanya? Oh, ini dikali 2, Miss. Gitu ya. 4 ke 8 juga dikali 2. 8 ke 16 juga dikali 2. Oh, berarti di sini polanya kali 2. Nah, di sini terlihat bedanya. Kalau aritmatika bertambah, kalau geometri dikali. Ya, betul di sini. Berarti kalau aritmatika polanya dia itu bisa naik atau turun atau penjumlahan pengurangan. Kalau geometri dia polanya perkalian atau pembagian, gitu ya. Jadi kalau kamu membedakannya seperti itu. Kalau dia polanya bertambah atau berkurang di aritmatika, kalau perkalian atau pembagian dia geometri. Paham? Oke, kita lanjut. Next kita akan bahas yang aritmatika dulu. Di sini ya. Nah, kita akan identifikasi dulu suku pertama. Ini namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya, gitu ya. Suku pertama disimbolkan dengan huruf A. Ya. Siapakah suku pertamanya? Suku pertamanya adalah 1. Sekarang bedanya kalau aritmatika kita pakai beda ya. Bedanya diperoleh dari suku kedua dikurangi suku ke 1. Jadi 4 dikurangi 1 berapa? 3 ya, atau dilihat bedanya di sini plus 3. Kalau nanti turun 3 min 3 maka ditulis bedanya juga min 3 gitu ya nak ya. Oke, kemudian kita masuk ke rumus suku ke N. Rumus suku ke N, N-nya itu berapa? Terserah soalnya ya. Misalkan rumus suku ke 100 atau ke 1000. Gak mungkin kan kamu menulis ini sampai ke 1000 bilangan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Gimana rumusnya? Suku ke N dari aritmatika adalah rumusnya A plus N-1B. Nah, N-1 di sini, kalau misalkan di sini N-nya U100, maka N-1-nya adalah 99. U10, maka di sini 9. Ya. Kalau di sini U8, maka N-1-nya 7. Jadi berkurang 1 di sini ya. Contoh aja langsung masuk. Tentukan suku ke-11 dari barisan ini ya. Suku ke-11. U11 sama dengan, ditulis dulu ya, dibiasakan rumusnya ditulis dulu biar tidak salah. A plus N-1B. A-nya berapa? 1 ya. Ditambah N-1, karena ini 11 maka N-1-nya adalah 10 gitu ya. Dikali B, bedanya berapa? 3. Jadi 1 ditambah 30. Berapa jawabannya? 31. Jadi suku ke-11-nya adalah 31. Gitu ya anak-anak. Paham? Mudah kan? Oke.
Lanjut ke barisan geometri. Kita lihat ke sini. Barisan geometri. Suku pertamanya, di sini lihat ya. Suku pertamanya siapa? 2 ya. Ini ya. Rasio, kalau geometri kita pakainya rasio ya. Rasio diperoleh dari suku kedua dibagi suku ke 1. Suku kedua dibagi suku ke 1. 4 dibagi 2. Berapa? 2 ya. Miss, kalau misal aku pakai 8 dibagi 4 boleh, karena 8 dibagi 4 juga 2. Begitu juga seterusnya, 16 dibagi 8 juga 2 gitu ya. Jadi rasio itu suku sebelumnya dibagi suku depannya gitu ya. Lanjut ke rumus suku ke N dari geometri. Rumus suku ke N nya, suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini pangkat ya. Jadi pangkatnya kalau ini 10 berarti N-1 nya 9. Oh, nanti R nya pangkat 9. Kalau di sini 5 berarti N-1 nya 4, turun 1. Sama kayak gitu tapi di sini perkalian gitu ya. Lanjut masuk ke contoh. Contoh, tentukan suku ke-11 dari barisan di atas. Ya. Kita langsung ke rumusnya. U11 sama dengan ditulis rumusnya A dikali R pangkat N-1 sama dengan suku ke satunya siapa tadi? 2 dikali rasionya 2 pangkat 10. Gini ya. Nah, tinggal dikali 2 dikali 2 pangkat 10 berapa? Berapa 2 pangkat 10? 2 pangkat 10 adalah 1024. Ya. Tinggal dihitung berapa? 2048. Jadi suku ke-11 dari barisan geometri di atas adalah 2048. Gitu ya anak-anak ya. Ini nanti kalian catat di buku catatan kalian. Seperti biasa nanti Miss Mel koreksinya di akhir bab aja ya. Jadi kalau 2 minggu sekali kok kayaknya kecepetan. Kita koreksinya. Jadi kalau bab pola bilangan sudah mau habis, Miss Mel koreksi ya. Itu untuk menambah nilai kalian ya nanti sebagai nilai tugas. Miss Mel lihat catatannya, kalau catatannya lengkap dan rapi, maka nilainya Miss Mel nggak akan pelit ya. Kalau catatanmu bagus ya aku kasih nilai bagus sebagai nilai tugasnya. Gitu ya nak ya. Oke. Sekian pelajaran dari Miss Mel hari ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum.